Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nikmatul Arofah, NIM 185211180, kelas MBS 7B. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terkait komunikasi bisnis di PT Hasil Albizia Nusantara Karanganyar. Yang pertama, terkait dengan teori komunikasi bisnis, kita tahu bahwasanya komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan baik secara personal maupun impersonal dengan menggunakan simbol-simbol atau sinyal. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwasannya PT Hasil Albizia Nusantara termasuk ke dalam sebuah perusahaan yang kegiatan komunikasi dalam bisnisnya sudah mampu berjalan dengan lancar dan baik-baik saja, serta sudah terstruktur otomatis juga, sudah tersistem untuk komunikasi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan teori, artinya PT Hasil Albizia Nusantara sudah melakukan sebuah tindakan atau cara untuk membagikan informasi, baik itu dengan melakukan komunikasi verbal ataupun nonverbal, secara personal maupun impersonal untuk kepentingan komersial dari perusahaan tersebut. Kemudian profil perusahaan. PT Hasil Albizia Nusantara merupakan salah satu perusahaan manufaktur kayu yang berdiri sejak tahun 2011 yang berada di Karanganyar, tepatnya di Jalan Raya Solo Purwodadi, kilometer 7, Silorejo RT 2 RW 9, Wonorejo, Gondarjo. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam plywood atau yang lebih sering dikenal di masyarakat itu sebagai triplek. Untuk produksi plywood di PT Hasil Albizia Nusantara ini mencakup lokal dan ekspor. Akan tetapi, pangsa pasar di PT Hasil Albizia Nusantara ini lebih banyak di pangsa pasar ekspor, yaitu ke Amerika dan Cina. Dan kalau untuk lokalnya sendiri, jika diakumulasikan dari 100%, mungkin hanya 30% saja dari total produksi yang ada di PT HAN. Dan untuk produknya sendiri sangat bervariasi, salah satunya ada berbagai macam plywood, dan dari berbagai macam tebal, mulai dari tebal yang 3 mm sampai yang paling tebal, sementara itu di angka 25 mm. PT HAN itu mempunyai kurang lebih 350 karyawan, dan itu sudah termasuk stafnya. Kemudian PT Hasil Albizia Nusantara ini juga sudah mendapatkan berbagai sertifikat, yaitu ada sertifikat kayu legal. Perusahaan PT Hasil Albizia Nusantara telah memenuhi semua persyaratan standar dan prinsip sistem jaminan legalitas kayu nasional atau disingkat menjadi TLAS Indonesia. Hal ini memastikan bahwa semua produk sudah mematuhi standar legalitas dan/atau keberlanjutan dan persyaratan kontrol rantai pasokan yang ditetapkan oleh Peraturan Indonesia. Sebelum dikirim, semua produk akan diperiksa dan diverifikasi oleh petugas karantina dari Badan Karantina Tumbuhan Indonesia, Kementerian Pertanian Indonesia. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian yang kedua ada sertifikat CARB 2 atau US EPA TSCA Title 6. Perusahaan PT Hasil Albizia Nusantara telah memenuhi standar emisi formaldehida sebagaimana disyaratkan oleh CARB tahap 2, standar 93120 dan US EPA TSCA Title 6. Untuk kategori produk kayu komposit, hardwood plywood veneer core, kepatuhan CARB 2 atau US EPA TSCA Title 6 berarti bahwa pembuatan produk kayu lapis telah mengikuti prosedur standar dan kualitas yang ketat untuk memastikan tingkat emisi formaldehida yang aman untuk penggunaan di dalam ruangan. Pengiriman produk yang sesuai akan disertai dengan hasil kontrol kualitas dan diverifikasi oleh TPC resmi. Nah, ini gambarnya. Kemudian ada sertifikat CA,
Sejak September 2018, produk kayu lapis Albazia telah memenuhi persyaratan sertifikasi CA3. Tanda CA adalah label yang menjamin penanganan yang aman dan penggunaan produk yang tidak berbahaya bagi konsumen. Karakteristik teknis kayu lapis Albazia diuji oleh EPH Institute of Dresden menurut standar EN 13986. Dari karakteristik teknis produk, Albazia plywood cocok untuk penggunaan interior atau eksterior non-struktural dan dapat diklasifikasikan ke dalam sistem 3 atau 4. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian nilai perusahaan, filosofi perusahaan. Di sini PT Han percaya kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari vendor, karyawan, hingga pelanggan. Kemudian visi dari PT Han, yaitu berusaha menjadi produsen panel berkualitas tinggi, menggunakan kayu albazia dan jabon dengan praktek manufaktur yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kemudian misi, yaitu menawarkan panel kayu yang berkelanjutan, bersumber secara hukum, dan dapat disesuaikan dengan kualitas yang konsisten dengan biaya yang kompetitif ke pasar internasional. Kemudian ada produk perusahaan. Ini yang pertama ada kayu lapis atau plywood. Di sini PT Han memproduksi kayu lapis berkualitas, terutama dari jenis kayu perkebunan di Indonesia. PT Han menawarkan berbagai kayu lapis dalam berbagai tingkatan dan pilihan inti, jenis, dan dimensi lem. Kemudian ini ada gambar plywoodnya. Selanjutnya yaitu produk blockboard. Di sini PT Han memproduksi blockboard yang berkualitas, yakni terdiri dari strip inti albazia yang digabungkan antara albazia falcata atau MLH muka atau belakang. Di sini PT Han menawarkan blockboard dengan ketebalan dan jenis lem yang berbeda. Nah, ini ada gambar blockboardnya. Kemudian produk yang ketiga yaitu specialty panels, panel khusus. Di sini PT Han menawarkan kayu lapis khusus yang dikombinasikan dengan lapisan akhir khusus seperti medium density fiberboard atau HMR, high moisture resistant MDF. Ketebalan yang berbeda tersedia sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian susunan manajerial, Direktur Utama PT Han, yaitu Bapak Kartawirya, Manajer Bapak Hendra Chaimanjua, Komisaris Ibu Ang Chailiwan. PT Han sendiri ini bisa dikatakan perusahaan milik keluarga, karena susunan manajer yang ada di PT Han itu masih merupakan sebuah kerabat dekat dalam satu keluarga. Kemudian divisi-divisi yang ada di PT Han ada HRD, divisi pembahanan atau bahan baku, divisi teknik, divisi keuangan yang meliputi bidang penjualan, bidang lokal dan ekspor, bidang processing, ada processing logistik dan bahan baku, kemudian bidang finance, dan yang terakhir adalah bidang accounting. Nah, ini ada media sosial PT Han. Kemudian teori kegiatan komunikasi. Dalam hal ini bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi itu ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal, dan yang kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu terdiri dari berbicara dan menulis, mendengar dan membaca, sedangkan non-verbal itu bisa kontak mata, ekspresi wajah, sikap, dan gerak tubuh, waktu, ruang, dan yang lainnya. Kemudian komunikasi verbal dalam dunia bisnis. Yang pertama ada tulisan. Ini secara umum terkait dengan membuat dan mengirim surat pengantar barang dari perusahaan. Kemudian mengirim dan menulis surat penawaran. Dan kemudian yang kedua ada lisan. Di sini terdiri dari memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi tentang produk, berdiskusi dalam teamwork, melakukan wawancara kerja, briefing, dan sebagainya. Kemudian komunikasi nonverbal dalam dunia bisnis. Di sini komunikasi nonverbal itu memiliki sifat yang kurang terstruktur sehingga membuat komunikasi nonverbal sulit untuk dipelajari. Komunikasi nonverbal ini tuh juga lebih spontan. Komunikasi nonverbal penting, terutama dalam menyampaikan perasaan dan emosi, mendeteksi kecurangan atau kejujuran serta sifat yang efisien. Tujuan komunikasi nonverbal adalah memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, kemudian
memberi sifat, melengkapi, menentang, dan mengembangkan pesan verbal, serta memudahkan tugas-tugas khusus. Nah, kemudian kegiatan komunikasi dalam PT Hasil Albizia Nusantara. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwasanya PT Han menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dikarenakan dalam hal aktivitas bisnis dan profesional, lancarnya kegiatan komunikasi menjadi variabel yang sangat menentukan serta berperan penting dalam memelihara eksistensi bisnis, bahkan bermanfaat untuk jangka panjang. Kemudian untuk komunikasi verbal, bentuk di PT Han itu meliputi tulisan dan lisan. Dalam hal tulisan, perusahaan membuat surat bisnis yang digunakan untuk keperluan perusahaan. Sedangkan dalam hal lisan, biasanya itu diterapkan dalam kegiatan meeting, briefing, negosiasi, wawancara kerja, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk komunikasi nonverbal, di PT Han itu meliputi biasanya jabat tangan itu untuk memberikan salam atau pernyataan deal. Kemudian juga ada acungan jempol yang berarti itu bagus, anggukan kepala itu artinya setuju. Kemudian penampilan yang rapi, sopan, serta mendukung acara juga menjadi fokus perhatian. Kemudian teori dan implementasi korespondensi bisnis dalam perusahaan. Korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan surat menyurat yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk surat, memo, agenda, proposal, maupun laporan bisnis. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwasanya PT Han telah melakukan korespondensi dengan sangat baik, dibuktikan dengan yang pertama ada surat. Surat bisnis itu dikeluarkan oleh PT Han sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Misalnya di bidang penjualan, membuat surat penawaran, dan masih banyak lagi. Kemudian memo. Biasanya kalau di PT Han itu memo diberikan atasan kepada staf lewat email atau HP agar komunikasi lebih mudah. Kemudian ada agenda, itu biasanya di PT Han terkait dengan agenda rapat, itu tidak terstruktur. Pernah 1 minggu itu 2 kali, sifatnya itu fleksibel tergantung permasalahan. Kemudian proposal, untuk proposal itu biasanya bentuknya proposal kerjasama, purchase order perusahaan, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk laporan bisnis, di PT Han laporan bisnis untuk setiap bulan itu sudah ada, tahunan pun juga ada. Laporan bisnis sudah dengan sistem online, memakai jurnal by Mekari. Dalam pembuatan laporan PT Han, itu PT Han dibantu oleh KAP, Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Pajak. Kemudian contoh surat bisnis, itu di PT Han itu ada yang pertama bagian penjualan, itu ada surat penawaran kepada customer, bagian purchasing, itu ada surat purchase order kepada supplier. Kemudian bagian HRD, ini ada surat pemberitahuan, semisal dari manajemen akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru atau pengumuman yang bersifat dadakan. Kemudian ada surat kuasa, kemudian ada surat tugas karyawan, ada surat izin, surat peringatan, surat kontrak kerja, surat dinas, surat tugas, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada contoh surat bisnis penawaran harga di PT Hasil Albizia Nusantara. Kemudian ada evaluasi berdasarkan teori. Nah, contoh surat bisnis di atas tadi itu tentang penawaran harga, dan itu termasuk ke dalam pesan rutin, karena pesan di atas berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya dan menggunakan pendekatan langsung. Kemudian strategi yang diterapkan dalam penulisan pesan rutin penawaran harga di atas itu adalah sebagai berikut. Pembukaan ini berisi pernyataan ide pokok. Dalam bagian ini berisi tentang menyatakan permintaan atau ide utama. Berdasarkan contoh pesan rutin penawaran harga, kita bisa melihat bahwasanya pada tanggal 11 November 2020, manajer PT Han menyampaikan penawaran harga terhadap barang yang ditawarkan kepada Ibu Sinta dari PT Ezra Green Indonesia. Kemudian yang kedua ada isi. Ini berisi tentang penjelasan rinci. Dalam bagian ini berisi tentang rincian barang dan harga yang ditawarkan. Tadi di suratnya sudah ada. Ini ada plywood, blockboard, plywood melamin tuh seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada penutup. Dalam bagian ini itu berisi tentang informasi mengenai pengiriman atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dengan jelas dan lengkap, serta mengemukakan pernyataan yang ramah atau tindakan khusus yang diinginkan.
Berdasarkan contoh pesan rutin penawaran harga, kita bisa melihat bahwa satu, harga include PPN 10%. Kemudian nomor dua ada harga loko gudang toko plywood Cengkareng. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim. Sedangkan pernyataan yang ramah terlihat dalam pernyataan. Semoga penawaran ini sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Ibu. Besar harapan kami dapat menjalin kerjasama yang baik guna memenuhi kebutuhan dengan perusahaan Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil observasi dengan pegawai di PT Hasil Albizia Nusantara, dapat diambil kesimpulan bahwasannya PT Han sudah mampu menerapkan proses komunikasi bisnis dengan baik, terstruktur, dan tersistem, dikarenakan menurut mereka, komunikasi bisnis itu luar biasa sangat pentingnya untuk menunjang kelangsungan hidup bisnis dan perusahaan. Kemudian saran yang diberikan adalah diharapkan PT Hasil Albizia Nusantara dapat mengevaluasi setiap aktivitas operasional dan manajerial perusahaan, terutama yang ada kaitannya dengan komunikasi bisnis, serta terus melakukan perbaikan agar PT Han dapat berkembang dan maju dengan sangat pesat. Nah, ini ada link profil perusahaan PT Han. Ini dibuat oleh Humas atau admin PT Han. Nah, ini ada galeri foto PT Han. Galeri foto itu stafnya, terus kemudian yang di atas itu adalah tenaga kerjanya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bukti observasi dan foto saya bersama narasumber. Untuk narasumber bernama Kak Sarwanti. Dia menjabat sebagai staff finance di PT Hasil Albizia Nusantara. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.